Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 4 Pendidikan Guru Sekolah Dasar IKIP Siliwangi yang beranggotakan Radinda Mutiara Pasa, Septiani Sri Sulastri, Widi Nur Fahrija, dan Widya. Di sini kami akan memaparkan proyek citizen yang kami kerjakan bertema hak dan kewajiban bagi masyarakat. Proyek citizen yang kami lakukan melalui wawancara dan Google Formulir. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban sebagai masyarakat? Menurut saya, hak adalah sesuatu yang memang ada pada diri tiap orang sejak lahir. Sedangkan kewajiban adalah hal yang harus dilakukan agar bisa membuat suatu hal menjadi lebih baik. Menurut Anda, bagaimana jika hak dan kewajiban itu sendiri dilanggar? Menurut saya, segera melaporkannya kepada Komnas HAM karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam hal apapun. Nah, apa sih perbedaan dari hak dan kewajiban? Perbedaan dari hak dan kewajiban menurut saya, kewajiban merupakan suatu hal yang dilakukan atau dikerjakan. Sedangkan hak, suatu yang didapatkan tiap orang untuk membela dirinya demi keamanannya dari sejak lahir. Menurut Anda, mengapa bisa terjadi pengingkaran kewajiban oleh warga negara? Karena yang pertama, sikap egois yang berlebihan. Yang kedua, kurangnya rasa toleran. Yang ketiga, kurangnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang keempat, penyalahan kekuasaan. Apa keuntungan bila hak dan kewajiban dilaksanakan seimbang? Keamanan akan terjamin, keadilan juga tercapai. Bagaimana opini Anda tentang warga negara yang tidak melakukan pembelaan negara? Warga negara tersebut tidak memiliki rasa nasionalisme dalam memperjuangkan tanah air dan kurangnya pemahaman serta pendidikan atas cinta tanah air. Sebutkan salah satu contoh hak dan kewajiban sebagai masyarakat. Untuk hak itu ada hak untuk hidup, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pekerjaan, hak mendapatkan perlindungan, dan sedangkan buat kewajiban itu seperti kewajiban membayar pajak, membantu orang tua, belajar jika memang jadi seorang pelajar. Saya akan menyimpulkan data yang telah diperoleh melalui Google Formulir dari beberapa masyarakat yang berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa dan lain sebagainya. Untuk soal yang saya tanyakan di dalam Google Formulir yang pertama, menurut Anda, apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Soal nomor 2, jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan hak dan kewajiban. Nomor 3, sebutkan contoh hak dan kewajiban yang Anda ketahui sebagai seorang pelajar. Yang nomor 4, apa keuntungan bila hak dan kewajiban dilaksanakan seimbang? Nomor 5, menurut Anda, bagaimana jika hak seseorang dilanggar? Nomor 6, mengapa banyak terjadi pengingkaran kewajiban oleh warga negara? Nomor 7, bagaimana opini Anda tentang sikap warga negara yang tidak melakukan pembelaan negara? Kesimpulannya, hak suatu yang mutlak yang dimiliki oleh seorang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Segala sesuatu yang kita peroleh dan dapatkan berdasarkan wewenang dari suatu negara, yaitu kondisi di mana seorang layak mendapatkan sesuatu atau berupa prestasi. Hak memicu pada apa yang diperoleh
kepada apa yang ingin diperoleh atau dapatkan dari prestasi yang harus diterima seseorang. Prestasi itu dapat berupa yang pertama, memberi sesuatu, yang kedua, berbuat sesuatu, yang ketiga, tidak berbuat sesuatu. Hak sebagai pelajar yang pertama itu hak untuk hidup, yang kedua, sebagai pelajar mendapatkan pengajaran yang baik, yang ketiga, mendapatkan fasilitas untuk belajar yang baik dan nyaman. Yang keempat, hak untuk mendapatkan bimbingan belajar. Yang kelima, hak untuk menggunakan fasilitas sekolah. Yang ketujuh, hak pinjam buku di perpus. Dan yang kedelapan, hak mendapatkan beasiswa. Kewajiban. Kewajiban yaitu suatu kondisi di mana seseorang harus melaksanakan suatu tindakan yang harus dikerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban memicu pada apa yang dilakukan atau tindakan, lebih kepada tanggung jawab manusia sebagai individu ataupun warga negara. Suatu prestasi yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya. Keuntungan bila hak dan kewajiban dilaksanakan secara seimbang. Yang pertama, tercapainya tujuan dari pembuatan sebuah peraturan, yakni ketertiban umum. Dapat dipercaya, lebih dihargai oleh orang lain, dan terdapat rasa tanggung jawab yang tinggi. Maka, apa yang kita inginkan akan berjalan sesuai dengan yang kita mau. Apabila hak dan kewajiban dilaksanakan seimbang, maka kehidupan akan lebih tentram dan tertata. Karena dengan dilaksanakannya seimbang, maka hak dan kewajiban diri manusia akan terlaksana dengan baik. Saya akan melanjutkan menyimpulkan hasil data yang kami peroleh melalui Google Form Questionnaire dari beberapa opini publik masyarakat yang berstatus sebagai pelajar, mahasiswa, dan lain sebagainya. Yang pertama ada bagaimana jika hak seseorang itu dilanggar. Nah, jika pelanggaran masih tergolong hal yang wajar bisa dibicarakan dengan baik antara kedua belah pihak, tetapi jika pelanggaran tersebut sudah melewati batas, dapat melaporkan kepada Komnas HAM. Nah, karena setiap orang memiliki hak masing-masing, baik dalam perlindungan pemajuan, penegakan hukum, dan pemenuhan HAM tersebut. Hak yang paling sering dilanggar seperti penganiayaan, pembunuhan, dan pencemaran nama baik. Menurut pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya karena setiap orang juga memiliki hak untuk berpendapat. Akan tetapi, gunakanlah hak sebaik mungkin. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka hak juga dapat berjalan dengan baik. Tidak akan ada yang merasa haknya dilanggar, sehingga dapat terwujud masyarakat yang rukun dan damai. Dan banyak juga pengingkaran kewajiban oleh warga negara, karena banyak warga negara yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai warga negara dan tidak mementingkan kewajibannya sebagai warga negara, namun tetap menuntut haknya sebagai warga negara. Bentuk tindakan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara yaitu membuang sampah sembarangan, tidak membayar pajak, merusak fasilitas negara, contohnya mencoret-coret bangunan milik negara atau milik umum, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dan tidak menaati hukum lalu lintas, contohnya banyak pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm, tetapi tidak memiliki SIM dan tidak mematuhi aturan rambu-rambu lintas di jalan raya. Dan sikap warga negara yang tidak melakukan pembelaan negara karena kurangnya pendidikan, kurangnya cinta tanah air, kurangnya rasa nasionalisme, dan sebaiknya kita harus menanamkan sikap nasionalisme sebab tidak adanya pembelaan negara ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan pendidikan tentang bagaimana bersikap nasionalisme sebenarnya. Karena melalui pembelaan negara ini diharapkan dalam diri setiap warga negara akan tumbuh sikap dan perilaku warga negara yang teratur, cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara guna menghadapi ancaman
baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri, yang membahayakan dan mengancam kedaulatan, baik kedaulatan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan negara. Sekian video mengenai Project Citizen Hak dan Kewajiban dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.